Perjalanan mendaki gunung selalu membantu mendekatkan seorang manusia pada alam. Saya tertarik menuju puncak Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Di tengah pendakian, saya bertemu dengan dua orang yang sepertinya tengah berlatih silat. Permainan silat apa ini? Baru sekali saya melihat orang dapat bergerak lincah meski sedang bertarung dalam kain sarung. Dari pakaian yang mereka gunakan, sepertinya bukan perguruan asli Jawa Barat. Begitupun dari ikat kepalanya yang berbeda dengan karakter ikat kepala masyarakat Jawa Barat. Saya menduga mereka berasal dari Sumatera. Wah, ketimbang saya penasaran, saya memutuskan menunda niat awal untuk naik gunung. Saya pun memberanikan diri berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi abang. Dari tadi saya ngeliatin abang latihan. Ya. Boleh tanya ini silat apaan ya bang? Ini namanya silat harimau Minangkabau. Oh, asalnya dari Minangkabau gitu? Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saya tertarik untuk bisa tahu silat ini. Apa saya boleh belajar sama abang? Kalau sama saya mungkin nggak bisa ya mbak. Saya juga belajar. Lebih baik tanya senior saya. Sayang sekali aku bukan guru, tapi kalau Mbak tertarik bisa langsung ketemu guru saya, guru pada Tuket. Oh, permainan mereka memang merupakan silat asal Minang. Dan yang membuat saya kagum, satu dari mereka bukan warga negara Indonesia, tapi ia begitu mahir menguasai jurus silat. Pertarungan yang saya lihat tadi disebut main sarung, salah satu varian dari silat harimau. Main sarung berkaitan erat dengan adat orang Minang sebagai salah satu ujian kedewasaan bagi lelaki muda. Main sarung wajib dijalani orang Minang yang akan merantau. Jika ia dapat memenangkan pertarungan dalam sarung, itulah tandanya ia siap pergi meninggalkan keluarga. Ya memang ciri khas dari silat harimau itu mainan bawah. Mainan bawah yang memang mirip seperti gerakan harimau, gerakan binatang. Yang lain mainnya lebih atas, lebih mirip mungkin seperti karate, meskipun sangat menarik yang lain. Tapi ini memang ada sesuatu yang unik. Penyebutan silat sebenarnya sama artinya dengan silat. Hanya saja dalam bahasa Minang, masyarakatnya menyebut dengan silat. Saya tertarik dengan silat harimau. Dan untungnya, kedua murid senior silat harimau itu mau mempertemukan saya dengan guru besarnya. Bapak ini Dara, baru ketemu tadi, dia kelihatannya sangat tertarik oleh silat harimau. Mau ketemu Bapak. Saya Dara Pak. Jadi tadi tidak sengaja saya lagi jalan di atas gunung ngelihat mereka lagi berlatih. Saya pengen belajar gitu. Tapi abang ini bilang bukan dia yang bisa ngajar, yaitu Bapak gitu. Ya, kami memang silat harimau berlatih dengan pola tersendiri. Polanya misalnya dia berlatih ada main bawah, ada main tengah, dan ada main atas. Kalau saya dengan tangan terbuka menerima Dara untuk menjadi anggota keluarga kami. Alhamdulillah. Ya, tapi mungkin Dara kalau jadi anggota keluarga silat kami, pertamanya ya harus harus sabar, harus tabah dan ulet. Iya. Jadi harus sabar ya dengan cara-cara cara berlatih. Iya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak sebelumnya ya sudah mau menerima saya untuk ikut bergabung berlatih di sini. Oke, tapi saya akan saya perkenalkan dulu nanti yang menampingi Dara. Oh gitu. Berarti. Oke, Farah. Nah, ini ada kakak Dara nih. Dia mau berlatih silat. Jadi nanti Farah yang selalu nampingin. Salam dulu sama Kak Dara. Saya langsung kecewa begitu mengetahui guru saya adalah seorang anak kecil, baru kelas 5 sekolah dasar. Meski Farah ini memang anak kandung Datuk, saya ragu. Apa bisa saya mempelajari silat harimau secara lengkap darinya?
Tapi ya saya berusaha untuk percaya dengan keputusan Datuk sajalah. Kita sifatnya adalah bertahan. Tapi kalau sudah dimulai oleh lawan, kalau sudah lebih dari 3 kali, kita tidak akan memberi kesempatan untuk selanjutnya lawan akan melakukan serangan ke kita. Tak ada literatur khusus yang mencatat asal-muasal silek harimau. Namun menurut syair yang sering didendangkan orang Minang sejak zaman dahulu, ilmu silek harimau pertama kali diajarkan Raja Minang Datuk Sri Dirajo kepada salah satu panglimanya, Harimau Campo. Harimau Campo inilah yang kemudian mendapat perintah memperluas wilayah kekuasaan kerajaan hingga ke Agam. Di Agam pula ia akhirnya menurunkan ilmu silek harimau kepada seluruh keturunannya. Seperti namanya, ilmu silat ini banyak mengacu pada gerakan si Raja Hutan Harimau. Dasarnya adalah pola badan selalu rendah, tangan mencengkram, sementara kaki selalu siap dengan kuda-kuda untuk mempertahankan keseimbangan badan. Ciri khas dari harimau itu adalah pola permainan bawah. Karena polanya adalah tangkapan, kuncian, dan patahan. Dan prinsip dari harimau kalau sudah 1 kali bergerak, dia akan berhenti kalau lawan itu sudah tidak bergerak. 1 kali gerakan itu dia akan beruntun. Dia tidak bakalan pernah cuman 1 gerakan selesai, tidak. Setelah lawannya jatuh baru dia berhenti. Silek harimau juga berkeyakinan dengan filosofi langkah ampe. 4 sikap hormat, yaitu kepada orang tua, teman sebaya, orang lebih muda, dan ipar. Langkah ampe ini melambangkan filosofi juga di Minangkabau. Orang Minang biasanya kalau dikatakan dia tidak tahu di ampe, itu udah berarti dia udah sangat kurang ajar. 1 kali serangan itu dianggap adalah peringatan dari guru. Dipukul oleh lawan yang keduanya kita anggap adalah bapak. Lalu langkah yang ketiganya dipukul lagi, kita anggap itu masih ibu. Yang keempat, di kita tidak ada lagi kompromi, kita anggap itu adalah iblis. Dengan filosofi langkah ampe, pesilat harimau selalu berkeyakinan tidak diperbolehkan menyerang, kecuali lawan telah menyerang 3 kali. Kalau silat harimau itu memang ciri khasnya kita tidak pernah menyerang lawan duluan. Kita sifatnya adalah bertahan. Tapi kalau sudah dimulai oleh lawan, kalau sudah lebih dari 3 kali, kita tidak akan memberi kesempatan untuk selanjutnya lawan akan melakukan serangan ke kita. Islam selalu mengajarkan, ajarkan walaupun 1 ayat. Jadi Islam mengajarkan kalau kita punya ilmu, kita wajib hukumnya mengajarkan ke orang. Kita harus bersyariat, bertarikat, berhakikat, dan bermakrifat. Nah, karena dengan azas Islam begitu, silat harus dikembangkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Sebelum diterima sebagai murid, setiap orang wajib menjalani 3 bulan masa percobaan. Dan saya harus memulai masa percobaan itu. Berat gini. Sambil dilompat. Ya, sini sambil lupa. Sini. Tepuk ya. Untuk kekuatan cengkraman harimau, saya diwajibkan push up menggunakan ujung jari. 1 nih, gitu. Jadi kita begini. Nah, ini kita. Di sini. Kita lagi. Lihat sini. Di sini. Lagi. Jika telah terbiasa, ujian selanjutnya adalah mencabik tempurung kelapa hingga pecah. Kan ini ya tidak bagus ya. Kita cari yang enak soalnya. Pilih nggak apa-apa. Sambil membentuk tangan. Ya, sambil bentuk tangan. Bisa enak. Baru. Ini kok. Untuk nih. Nah, gas. Harusnya pukul lagi. Oke. Ya, terus. Sampai. Gitu. Ya.
Salah satu metode untuk memperkuat cengkeraman harimau di tangan saya, Pak Datuk melatih saya untuk merobek batok kelapa. Nah itu sudah ternyata tangannya. Saya berhasil, walaupun cuma sedikit, tapi coba lagi. Mantap. Sementara untuk melatih kelenturan badan dan kaki, saya diajari latihan duduk berdiri. Kita mau menendang tendangan paling atas, sasaran ya kepala, ya. Tapi kita jatuhnya harus aman, benarnya. Saya contoh lagi, saya paling ya. Nah, ini sini jatuh sini. Ini untuk aman, walaupun kita di benda tempat yang keras. Tapi kalau kita jatuh yang ini, lututnya pecah. Latihan jongkok bersimpu ini berfungsi untuk mempercepat dan memperkuat tendangan saya nantinya. Oh, gini. Ya, ya. Terus tangannya ke atas. Sini, tangannya sini. Nah, sini. Oke, saya disambung, maju kanannya, maju kanan, kelenting. Kelenting lagi. Putar. Iya, sampai lompat loh ini. Ya, ya. Nah, di sini. Kenapa? Yes. Nggak siap sini lagi tuh. Balik lagi, ini siap sini. Waduh, latihan duduk berdiri ini bagi saya paling terasa menyiksa. Baru 2-3 kali saja bagian kaki dan pinggul langsung terasa pegal dan sakit karena harus berkali-kali beradu dengan tanah. Setelah proses latihan itu berlangsung, kaki-kaki saya itu sangat berasa pegal dan otot-otot saya juga terasa ngilu sekali. Tapi jangan dibekokin, Bang. Lurus. Oh, Habis. Terus tangannya kalau selesai ini, tetap lurus pada harimaunya. oke. Meski badan mulai terasa sakit-sakit, saya tetap berjuang karena Datuk benar-benar mengawasi latihan saya dengan ketat. Saya tak boleh putus asa. Esok hari, saya sudah berjanji akan berlatih ketahanan kaki dengan Farah, anak Datuk Edwell. Meski baru berusia 11 tahun, Farah bagaikan anak harimau yang lincah. Gerakan silek harimau yang cepat dan rumit dilakukannya seolah tanpa usaha. Karena bakatnya ini, Farah bahkan telah dipercaya sang ayahanda untuk mewakili perguruan mereka dalam sejumlah pertandingan silat dalam nomor keindahan gerak. Si kecil ini pun ternyata bukan pertama kali jadi guru. Belajarnya pas di Tanah Abang. Pas ada bule, kebetulan aku ikut sama papa, kata papa ajarin kuda-kuda itu. Lama-kelamaan sama papa diajarin yang lain-lain kayak tendang-tendangan, pukul-pukulan gitu. Harus di atas ini ya, Farah? Iya, Biar apa? supaya kuda-kudanya itu seimbang, stabil. Oh, biar kuat Iya, kuda-kudanya. Untuk keseimbangan, setiap murid silek harimau wajib berlatih di atas tempurung kelapa. Kalau cuma berjalan sih gampang. Gini. Ya, habis itu Oh, kakak boleh. Kaki kirinya nggak boleh nyentuh tanah. oh jangan. Iya. Wow. Nih dari sini kakak bisa ke sini. Wow. Iya, susah banget. Izin. Iya. Tapi Ulangi tidak lagi. demikian halnya dengan berlatih jurus. Berkali-kali telapak kaki saya menyentuh tanah. Dan Farah adalah guru yang teliti. Ini ke belakang. Ini gini. Ya. Ini nggak boleh nyentuh Oh, nggak tanah. boleh nyentuh tanah. Ya, nah putar. Putar Putar. ke sini. Habis itu lurus sini. Kakinya maju. Nah, ya. Waduh, kakiku.
Ternyata susah banget latihan di atas batok kelapa. Karena beberapa kali juga tadi kepleset. Karena nginjaknya nggak pas di tempat yang harusnya kaki saya berpijak gitu. Ya udah, saya mau latihan lagi. Saya pasti bisa. Farah akhirnya meminta saya menghafal jurus dulu. Lain kali, dia akan menguji lagi keseimbangan saya. Oke, sekarang kita latihan bersama. Boleh? Oke? Boleh. Boleh. Aku pukul kamu. Oke, sekarang aku punya kejutan untuk Dara. Oh ya? Kejutan apa? Itu kejutan, ikut aja. Oh, boleh. Saya sedikit terkejut melihat demikian banyaknya orang asing yang mempelajari silat harimau ini. Betapa silat dihargai bahkan diburu oleh orang asing. It's Dara. She pesilat. Mau ikut bergabung? And she want to train with us. Seperti Julian, dia sengaja datang dari negeri asalnya Prancis ke Indonesia beberapa tahun silam hanya untuk mempelajari silat. Selama tinggal di Indonesia, Julian pernah belajar silat di beberapa perguruan silat sebelum akhirnya bergabung dalam perguruan silat harimau. Dan kini, Julian menjadi murid senior di silat harimau. Pertama kali datang mungkin 10 tahun yang lalu di Bali. Aku datang sama kelompok sama orang dari Prancis sama dari Belanda. Datang ke sini ke Madura untuk belajar gaya dari Madura. Itu kontak pertama sama pencak silat di Indonesia. Melihat Julian dan teman-teman ini, saya sedikit merasa malu. Betapa bela diri asing begitu digandrungi oleh orang Indonesia. Sementara ratusan jenis pencak silat yang ada di tanah air justru mulai terkikis dari hati bangsa kita. Saya hanya bisa berdoa, semoga pencak silat selamanya akan tetap menjadi bela diri kebanggaan bangsa Indonesia.